Pertemuan kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang menarik, karena di sini kita akan membicarakan bagaimana cara mendesain sesuatu, memikirkan inovasi, solusi dari suatu tantangan dengan cara yang sistematis tapi juga tidak complicated. Ya, kita akan berkenalan dengan satu konsep yang disebut design thinking. Pada pertemuan pertama ini kita akan bicara tentang apa itu design thinking, pengertian design thinking. Baik, apa sebenarnya design thinking? Ya, jadi design thinking biasanya diperlukan ketika kita akan atau berharap invent something, menemukan sesuatu, atau mendesain, merancang sesuatu, atau mengimplementasikan sesuatu yang relatif baru. Design thinking menawarkan satu metode untuk mengembangkan produk yang inovatif. Produk bisa juga layanan, bisa juga mengembangkan satu metode, model bisnis, atau konsep-konsep yang baru. Intinya sesuatu yang baru, inovatif. Ya, baik. Secara formal, apa itu design thinking? Ya, design thinking adalah pendekatan inovasi berbasis manusia yang bertujuan untuk membangun ide-ide kreatif dan model bisnis yang efektif dengan berfokus pada kebutuhan manusia. Jadi ada dua kata manusia di sini. Pertama, inovasi berbasis manusia. Artinya apa? Kita memikirkan satu inovasi dan yang memikirkan adalah manusia. Artinya kita dituntut sebagai desainer memikirkan inovasi apa yang bisa kita create, yang bisa kita hasilkan. Dan tentunya untuk siapa? Inovasi itu pada akhirnya langsung atau tidak langsung adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ide dasar di balik pemikiran desain adalah bahwa kita menerapkan pendekatan dan metode desainer untuk pengembangan inovasi. Ya, kita akan melakukan analisis yang sistematis, mengikuti satu tahapan-tahapan yang jelas. Kemudian kita juga harus memperhatikan faktor kelayakan atau visibility, dan tentunya yang lebih penting lagi adalah kelayakan ekonomi. Karena jika secara ekonomis tidak layak, maka sistem ini akan menjadi cost center. Ketika bicara cost center, akan sulit mempertahankan bahwa sistem ini harus berjalan terus. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kita sering mendengar istilah lain yang mungkin tujuannya mirip ya, yaitu brainstorming. Ya, apa sebetulnya perbedaan design thinking dibandingkan dengan brainstorming? Brainstorming untuk ide kreatif hanyalah salah satu fase dalam proses design thinking. Jadi, design thinking adalah satu proses yang lebih luas, tapi sistematis. Salah satu fase di dalamnya adalah kita menggali ide-ide, mendiskusikan berbagai kemungkinan ide-ide kreatif, inovatif. Yaitulah brainstorming sebagai bagian dari design thinking. Idenya di sini adalah untuk sepenuhnya memahami masalah dan memahami target pengguna. Jadi design thinking itu memahami masalah secara sistematis, secara mendalam, dengan tujuan memberikan sesuatu yang bermanfaat, valuable bagi pengguna. Oleh karena itu, memahami pengguna menjadi sesuatu yang dianggap penting di dalam design thinking. Ya, analisis situasi awal, ya, memahami bahwa situasinya seperti apa. Kemudian tentunya kita akan tetap dihadapkan pada bagian-bagian tertentu yang kita tidak paham betul.
karena informasinya barangkali tidak tersedia. Maka kita harus tetapkan asumsi-asumsi supaya jelas. Asumsi itu adalah pegangan kita dalam menentukan desain, dalam menentukan solusi inovatif dan sebagainya. Ya, baik. Jika kita melakukan design thinking, maka mulainya dari mana? Ya, design thinking dimulai dengan what customer want. Ya, dalam konteks bisnis kita istilahkan customer. Dalam konteks yang lebih luas kita bisa menggunakan istilah user. Jadi kita memikirkan satu produk, layanan, atau apapun. Pada akhirnya kita memikirkan juga ada yang menggunakan. Sekali lagi dalam konteks bisnis kita sebut customer kita. Nah, kita harus paham apa yang diinginkan customer kita itu. Ya, supaya kita bisa mendesain layanan produk yang paling tepat dengan customer kita. Ya, di era lama sering dikatakan ada istilah product oriented. Jadi perusahaan, produsen yang mengembangkan produk biasanya percaya diri bahwa mereka harus menghasilkan produk terbaik versi yang membuatnya. Dan customer digiring supaya tertarik menggunakan produk itu. Nah, sekarang era saat ini berubah, ya. Karena persaingan dan sebagainya, maka kita harus paham betul apa yang diinginkan customer. Kemudian kita membuat layanan atau produk yang tepat menjawab keinginan customer kita. Untuk apa design thinking ya? Pembentukan dan desain produk material hanyalah satu contoh area aplikasi. Design thinking punya potensi penerapan yang sangat luas, yang sangat besar. Kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk bidang apapun, jadi tidak ada satu pembatasan ya. Design thinking hanya untuk produk tertentu, hanya untuk katakanlah layanan jasa tertentu dan sebagainya, tidak. Tapi untuk bidang apapun dalam kehidupan dan bisnis. Ya, mungkin kita ingin meningkatkan pelayanan pelanggan kita, memperkenalkan cara baru dalam menjalankan proses bisnis kita, atau mengubah budaya perusahaan. Katakanlah kita berurusan dengan banyak masalah. Ketika kita tidak memiliki solusi sederhana, design thinking dapat membantu kita menemukan solusi yang inovatif. Baik, jadi itulah pemahaman dasar ya tentang design thinking. Kalau saya rangkum, design thinking adalah sebuah pendekatan inovasi berbasis manusia. Berbasis manusia sekali lagi. Artinya apa? Manusia sebagai center of innovation. Datangnya inovasi mengandalkan manusia. Manusia yang bisa memikirkan ide-ide yang kreatif, inovatif. Inovasi berbasis manusia yang bertujuan untuk membangun ide-ide kreatif dan model bisnis yang efektif dengan berfokus pada kebutuhan manusia. Jadi harus ditunjang oleh model bisnis yang efektif karena pada akhirnya ini berjalan sebagai sebuah mekanisme bisnis, rutinitas bisnis. Maka itu harus berjalan efektif. Nah, fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan manusia. Yang tadi dikatakan what customer want itu harus kita pahami dengan baik. Ya, saya kira itu sebagai perkenalan mengenai design thinking. Kita akan lanjutkan pada pertemuan lainnya. Terima kasih.